Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Husna yang senantiasa dirahmati, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan, menganugerahkan, melimpahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya, serta taufik dan hidayah-Nya. Wabil khusus jamaah sekalian, di petang hari ini, di penghujung bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah ini, kita masih berada di dalam lindungan, di dalam anugerah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segenap limpahan rahmat, anugerah, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul anugerah nikmat yang selalu mengantarkan kita untuk senantiasa berserah diri kepada Allah, untuk senantiasa bertawakal, memohon perlindungan kepada Allah, dan untuk senantiasa betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga betul-betul dengan anugerah nikmat ini dapat selalu dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, berbuah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi perjalanan saya dari rumah melewati Jalan Condet, kemudian Pasar Rebo, Jalan Raya Bogor. Karena ada PPKM saya lewat Timbar. Tapi alhamdulillah sampai juga di Masjid Al-Husna. Alhamdulillah. Perjalanan dari Condet kalau saya hitung hampir sekitar 5 menit sampai 10 menit terdengar ambulan. Begitu hilir mudiknya ambulan membawa saudara-saudara kita yang terkena COVID. Kalau kita bayangkan jamaah sekalian, saat ini saudara-saudara kita, bangsa kita betul-betul dalam keadaan panik. Sebenarnya panik seperti ini nggak ada resepnya bagi setiap hamba Allah yang beriman, yang selalu berserah diri kepada Allah, yang selalu betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keadaan seperti sekarang ini jamaah sekalian, di mana teknologi semakin canggih, ilmu kedokteran bukan main majunya, dahsyat. Dari dulu sampai sekarang, bahkan dalam hal menyelesaikan penyakit jantung pun begitu maju ilmu kedokteran. Dahsyat. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu
ternyata dengan majunya teknologi, majunya ilmu kedokteran, manusia sama sekali gak berdaya menghadapi makhluk yang lemah yang sejenis yang namanya virus. Virus termasuk makhluk, termasuk hamba Allah, termasuk pasukan-pasukan Allah. Bahkan dibandingkan dengan manusia, virus termasuk atau bakteri termasuk makhluk yang lemah dibandingkan dengan manusia yang memiliki akal, bahkan teknologinya sudah maju, bahkan ilmu kedokterannya sudah maju, tapi nggak berdaya menghadapi makhluk yang lemah yang namanya virus COVID-19. Kita bisa lihat kalau jamaah sekalian jalan arah Jalan Raya Bogor, kalau di sini PPKM lewat yang lain, kita bisa lihat berapa banyak ambulan yang hilir bumi. Nggak berhenti sirene berbunyi membawa pasien-pasien yang terkena. Dalam keadaan seperti panik seperti ini, jamaah sekalian, kita dapat melihat satu realitas bahwa kita hamba Allah, makhluk yang lemah, dan harus betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya mengirimkan Dia berupa pasukannya yang bernama virus, makhluk yang lemah, tapi kita sama sekali tidak berdaya. Ilmu kedokteran yang maju pun tidak berdaya. Berapa banyak kita lihat rumah sakit nggak bisa menampung pasien yang baik, bahkan sampai keluar rumah nggak berdaya. Yang patut untuk kita renungkan di sini, perlunya kita bergantung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pentingnya bagi setiap muslim yang beradab untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orang yang berpangkat, yang berilmu, yang orang kaya, jenderal, siapapun harus bergantung, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa dan yang betul-betul setiap hamba hendaknya betul-betul berserah diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu dinan." Agama mana lagi yang lebih baik dibandingkan agama mimman aslama wajhahu ilallah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dibandingkan agama yang mengajak setiap hamba Allah untuk berserah diri kepada Allah dan senantiasa berbuat kebajikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan senantiasa betul-betul mengikuti millah agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dengan lurus, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, saat-saat menjelang bulan Zulhijjah, di mana ada pendidikan bagi kita untuk berhaji dan berkurban. Sebenarnya pendidikan berkurban adalah merupakan bagian pendidikan untuk kita takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan dalam keadaan seperti sekarang ini menjauh. Biasanya orang yang menjauh kepada Allah adalah mereka-mereka yang panik ketika menghadapi keadaan. Panik menghadapi keadaan orang yang jauh kepada Allah.
Sedangkan orang yang betul-betul berserah diri dan bergantung kepada Allah, dia akan betul-betul mentambatkan dirinya hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah. Kata tawakal betul-betul dari kata tawakal, mewakilkan diri kita, meminta perlindungan, memohon perlindungan, keamanan hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Kalau kita lihat jamaah sekalian, al-fakir termasuk yang terkena juga ujian. Sebelumnya terkena COVID. Kemudian baru-baru ini ibu dan al-fakir kena COVID. Terus setelah itu adik kena COVID. Setelah itu ada yang perempuan, kemudian ada lagi yang laki-laki. Tapi alhamdulillah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran di sini. Gak diberikan ujian yang begitu dahsyat, enggak. Pertama, setahap demi setahap. Pertama diberikan dari yang pertama agak lemah, peringatan, berikan lagi agak lebih berat sedikit, diberikan peringatan lagi. Kemudian setelah itu seminggu, 2 minggu berangsur-angsur, alhamdulillah sehat lagi. Ini ujian untuk kita agar betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian agar kita betul-betul dalam keadaan seperti ini bukan jauh, tapi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian berlangsung, kemudian setelah itu berangsur-angsur hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Mungkin banyak juga dari saudara-saudara kita yang kena seminggu, 2 minggu, ya betul-betul merenung, dekatkan diri kepada Allah, insya Allah kan betul-betul mendapatkan perlindungan lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah." Barang siapa orang yang berserahkan atau menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan senantiasa berbuat kebajikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah memegang tali bukhul yang kuat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian, pelajaran yang dapat kita lihat dalam keadaan seperti ini, pentingnya kita betul-betul berbuat kebajikan, saling tolong menolong di antara sesama manusia, di antara sesama anak cucu Nabi Allah Adam, saling tolong menolong, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya yang menjelaskan bahwa hendaknya kita betul-betul saling bahu-membahu di dalam agama Allah, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya berpegang teguh pada tali agama Allah, wa la tafarraqu, jangan saling berpecah. Di dalam ayat yang lain menandaskan tentang orang-orang yang beriman, saling sayang menyayangi. Dinyatakan innamal mu'minuna ikhwatan, yang namanya orang beriman itu bersaudara. Dan hendaknya yang menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad hendaknya memiliki empati, memiliki tenggang rasa, memiliki betul-betul kasih sayang kepada saudara-saudara. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang
orang-orang yang bersama dengan Rasul, yang menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ujian, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang kafir, saling sayang menyayangi di antara mereka. Di dalam sebuah hadis juga jamaah sekalian, yang namanya umat kanjeng Nabi Muhammad harus mengikuti akhlak Rasul. Harus mengikuti akhlak Rasul. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian utusan Allah, seorang rasul. Laqad ja'akum rasul min anfusikum, dari jenis bentuk ciri seperti kalian manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, Rasulullah sangat betul-betul lemah, gak berdaya kalau melihat umatnya menderita. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, berhasrat menyelamatkan seluruh manusia. Bil mu'minina raufur rahim, kepada setiap orang yang beriman memiliki empati dan kasih sayang. Empati dan kasih sayang. Di saat-saat seperti ini, ketika Allah memberikan ujian, hendaknya kita betul-betul memohon diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan senantiasa saling menolong, berbuat kebajikan. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk memohon dengan asma Allah. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Hendaknya betul-betul kita memohon dengan nama-nama tersebut. Ya Allah, Ya Rahman, lindungilah kami ya Allah, lindungilah keluarga kami, bantulah kami ya Allah. Fad'uuhu biha, kita diperintahkan untuk memohon, mendekat diri kepada Allah. Di dalam ayat yang lain jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Allah," katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia, mintalah kepada Allah. Kalau kita minta, kita mesti apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Qul Allah, wahai Rasul, katakan kepada seluruh manusia, mintalah kepada Allah. Wad'u Rahman, kemudian mintalah kepada Allah yang Maha Rahman. Kemudian ayyamma tad'u falahul asmaul husna, apapun yang kalian mohon, Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Dulu kalau nggak salah jamaah sekalian, tiap minggu atau tiap bulan di sini suka baca Asmaul Husna. Di tempatnya Abuya almarhum Haji Hamzah suka baca Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kampung kita, negeri kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan panik. Jadi ingat jemaah sekalian, ketika Rasulullah hijrah bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika sampai dikejar-kejar mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah berlindung di gua Thaur, di gua sampai dikejar ke tempat gua tersebut, sampai dikejar sampai ke gua tersebut. Sayyidina Abu Bakar sudah mulai gemeteran. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya ini orang-orang kafir Quraisy ya nunduk aja ngomong ke bawah gitu,
dia pasti ngelihat kaki-kaki kita. Apa kata Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, afara'aita birajulaini, apakah kamu nggak tahu? Apakah kamu nggak ngeh ketika kita berdua, Salihuhum Allah, yang ketiga yang melindungi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus panik? Kenapa kita harus gelisah? Apa nggak yakin ada Allah? Apakah kalau kita panik, ajal kita bakalan mundur? Kalau kita panik, ajal kita mundur? Terus apa kalau kita berani, ajal kita juga mundur? Enggak. Benar enggak? Enggak sama sekali. Walikum ummatin ajal. Tiap-tiap manusia ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal, enggak bisa mau dimundurin, enggak bisa mau dimajuin. Enggak bakalan bisa. Hendaknya betul-betul dalam keadaan seperti ini, dekatkan diri kita kepada Allah, tenangkan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah dengan asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dengan nama-nama tersebut. Yang kedua tadi apa? Hendaknya memiliki sikap empati, kasih sayang kepada setiap makhluk. Dalam sebuah hadisnya mas kalian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad." Perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam kasih sayang, dalam empati, dalam memberikan pertolongan, karena halil jasad seperti satu tubuh. Idza staqa'un, bagaimana satu tubuh itu? Kalau tubuh kita ada yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh badan akan menggigil. Merasakan sakitnya jamaah sekalian. Orang kalau kena COVID jamaah sekalian, virus masuk, menyerang paru-paru kita. Tahu yang sakit semuanya, tulang-tulang merasa lemes, mau ngangkat aja, mau berdiri gak kuat, mau duduk gak kuat, napas terengah-engah. Kalau udah didiamin sampai lama jamaah sekalian, virus-virus tersebut akan menyumbat paru-paru. Paru-paru ini ibarat kayak dahan pohon sama ranting-rantingnya banyak. Kalau udah kelamaan nggak dikasih antibiotik, ranting-rantingnya ini semuanya akan menyumbat dari virus-virus. Akhirnya nggak bisa nafas. Kalau jamaah sekalian melihat seperti ini, hendaknya cepat-cepat dikasih antibiotik buat virus tersebut. Berapa? Buat ngebom apa? Jaringan-jaringan nafas yang ada di paru-paru tersebut. Tubuh kita ini ibarat ya, seperti persaudaraan di antara umat Islam. Kalau ada yang sakit, maka seluruh badan akan sakit. Ibarat juga kayak bisul atau sakit gigi, akan merasakan sakit semua badan. Dari pelajaran seperti ini jamaah sekalian, dari pandemi juga yang seperti ini, pentingnya kita untuk selalu betul-betul memiliki empati, kasih sayang. Ini falsafah, pelajaran yang banyak diantaranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memiliki empati, kasih sayang. Jangan kalau ada orang yang kena COVID, maaf ya, dia kena COVID, jauhin. Memang
Sampai dipeluk setan, apa gimana? Sampai harus divonis, apa orang yang malu ketakutan? Malu ketakutan, jangan. Hendaknya kita punya empati, kita hibur. Kalau dia diisolasi mandiri, bawain makanan dari jarak jauh. Bukan divonis, bukan diadili, bukan dijauhi. Ini bukan sifat orang mukmin yang beriman. Bukan sifat orang mukmin yang beriman. Kalau ada saudara kita yang kena, ini bukan satu musibah, bukan satu aib, tapi tolong berikan semangat, berikan motivasi. Bukan berarti kita abai ya dengan adanya penyakit, kan? Tapi berikan tolong, betul dengan jaga kesehatan, prokes, ya. Tapi tolong ya, jangan dijelekin namanya, jangan dijelekin. Yang ketiga, jamaah sekalian, yang ketiga, kita lihat berapa banyak gambaran dari saudara-saudara kita yang sakit, berjibakunya dari dokter, perawat, juga yang membawa ambulan. Ini semua ada di sini bawa ambulan mana? Mana dia? Nggak kelihatan. Oh ada. Kita lihat, bukan buat puji ini ya, bukan ya, buat yang lain. Ini merupakan kebajikan yang tinggi, perjuangan yang tinggi, yang betul-betul bernilai ibadah yang mulia. Kita berterima kasih kepada dokter, perawat, karena di dalam sebuah hadis qudsi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Inna Allah azza wa jalla yaqul Yaumul qiyamah, fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, maridtu falam ta'udni. Ini kiasan kata-katanya. Aku dalam keadaan sakit, tapi kalian enggak menjengukku, enggak memberikan support untukku. Qala kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu? Engkau kan adalah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku menjengukmu? Qala amma alimta, apakah kamu katakan anna abdi fulanan marid, bahwa hambaku yang bernama si fulan sakit, falam ta'udhu, engkau enggak menjenguknya. Amma alimta annaka law ta'udhu, apakah kamu enggak tahu kalau kamu jenguk dia, lawajadtani indahu, engkau akan melihat rahmatku ada padanya. Ini orang yang menjenguk aja seakan-akan kita mendatangi rahmat Allah. Tentu dengan prokes ya, menjenguk, memberikan support. Menjenguk aja ya, Allah datangi kita dengan rahmat. Karena setiap orang yang sakit ya, hamba Allah yang sakit, di situ ada rahmat Allah. Ketika kita datang, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang jenguk aja dapat rahmat Allah, bagaimana yang memberikan kesehatan seperti dokter? Bagaimana yang membantu kesehatan seperti perawat? Bagaimana yang membantu bawa ambulan jenazahnya? Yang jenguk aja dekat dengan rahmat Allah, bagaimana orang yang betul-betul memberikan kesehatan, membantu perawat seperti perawat, membantu jenazah? Tentu jamaah sekalian, yang merupakan kebajikan yang mulia. Inilah jamaah sekalian sedikit tentang hikmah-hikmah yang dapat kita pelajari dari fenomena COVID. Yang pertama, jangan panik. Ada Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bikafin abdah.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan hamba-hambanya? Kira-kira kurang enggak nikmat yang Allah berikan? Allah telah mencukupkan hamba. Walaupun dalam keadaan sakit, dia akan kembali kepada Allah. Betul? Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Yang COVID, yang enggak COVID, yang panik, enggak panik, semuanya kembali kepada Allah. Yang memohon kepada Allah, Allah dekatkan rahmat. Tapi kalau yang memohon kepada makhluk, kira-kira nih, ini perbandingan. Ada orang memohon kepada Allah, Allah deketin rahmatnya kepadanya. Tapi kalau kita dekat sama makhluk, kita minta sama makhluk, ngemis sama makhluk, makhluk remehin kita. Tapi kalau kita dekat sama Allah, memohon kepada Allah, Allah angkat derajat kita. Pentingnya kita untuk betul-betul mendekat kepada Allah. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan bagi hamba-hambanya nikmat-nikmatnya, perlindungan, ujian-ujiannya pun memberikan betul-betul, ya Allah, manis dalam jiwa kita. Ujiannya jamaah sekalian, kalau kita habis lolos dari ujian, ya Allah, nafas harumnya, manisnya rahmat itu seakan-akan betul-betul nyerap dalam hati kita. Ya Allah, nikmatnya Allah memberikan satu nikmat pertolongan buat kita, Allah. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian, tanamkan empati, kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Jangan memvonis, jangan menjelekkan, jangan memojokkan orang yang kena COVID. Dia tetap saudara kita dan dia patut untuk dibantu. Dan yang ketiga, yang paling betul-betul mulia, yang betul-betul seperti dokter, memberikan kesehatan, memberikan pertolongan perawatan, membawa hamba Allah yang sakit, membantu, ini yang betul-betul pahalanya berlipat-lipat. Yang jenguk aja, dia sama saja dengan mendapatkan rahmat Allah. Apalagi yang mendorong sampai orang tersebut jadi sehat. Allah Akbar. Betul-betul nikmat yang Allah berikan semuanya memancar kepada setiap orang. Bukan ke satu orang saja, tapi Allah buka peluang buat nikmat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dengan kebajikan, dengan pahala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Jemaah sekalian, kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah buat keluarga kita, sahabat kita, seluruh kaum muslimin, hamba Allah semuanya. Mudah-mudahan disehatkan badannya, diangkat segala penyakitnya, dan ditambahkan dan dikuatkan, dan betul-betul diajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kirimkan Al-Quran surah Al-Fatihah untuk Rasulullah, untuk sahabat Rasul, untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat Rasulullah, syuhada, sholihin, dan juga untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dan juga untuk orang-orang tua kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk saudara keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.